yang namanya kelenjar tiroid, kemudian tes fungsi tiroid, dan kalau misalkan ada penyakit terkait dengan tiroid, kira-kira nilai lab atau hasil pemeriksaan apa yang akan mengalami abnormalitas ya atau perubahan. Oke, bentar, mohon maaf. Oke. Oke. Nah, jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu ya, sedikit mengulang kembali terkait dengan yang namanya kelenjar endokrin. Jadi nanti di 3 pertemuan yang akan saya ampu ya, ada gangguan tiroid, kemudian gangguan paratiroid, dan juga gangguan terkait dengan diabetes gitu ya, diabetes mellitus, itu semuanya adalah penyakit terkait dengan kelenjar endokrin. Jadi saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian terkait dengan perbedaan kedua kelenjar ini. Kalau misalkan dari gambaran ini, kira-kira ada yang bisa menjelaskan bedanya apa kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin? Bedanya apa kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin? Kalau misal, oke, silakan. Maaf ya Bu kalau salah. Kayaknya itu yang endokrin itu hormonnya di dalam ya Bu. Tapi kalau yang eksokrin itu dia di luar ya Bu, yang kuning-kuning itu. Maaf ya Bu kalau salah. Kasih ya Bu. Oke, baik, nggak apa-apa ya. Oke, jadi sebelumnya gini, kita itu sebenarnya ada 2 sistem kelenjar ya, ada kelenjar eksokrin, ada kelenjar endokrin. Jadi kalau misalkan enzim-enzim pencernaan itu biasanya hasil atau produk dari kelenjar eksokrin. Sementara hormon itu adalah hasil dari kelenjar endokrin gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar eksokrin itu biasanya si kelenjar dalam menghasilkan suatu enzim itu langsung diedarkan atau disekresikan dan saat itu juga digunakan. Jadi sesuai kebutuhan gitu. Jadi tidak ada eh, dialirkan ke pembuluh darah gitu ya. Kalau yang endokrin biasanya si kelenjar endokrin ketika menghasilkan produknya yaitu hormon, hasilnya itu kemudian akan disekresikan ke dalam pembuluh darah gitu ya. Kalau misalkan yang eksokrin tidak disekresikan ke dalam pembuluh darah, biasanya akan disekresikan ketika memang dibutuhkan dan kalau misalkan tidak dibutuhkan biasanya akan tersimpan di dalam si kelenjarnya itu sendiri gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, kalau terkait dengan diabetes mellitus, kemudian gangguan paratiroid dan gangguan tiroid itu ada masalah pada sistem endokrin ya, kelenjar endokrin khususnya di kelenjar paratiroid, tiroid dan juga kelenjar pankreas gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan ketiga penyakit tersebut ya. Nah, ini adalah kelenjar utama sistem endokrin, jadi dari mulai hipotalamus, kemudian pituitari atau hipofisis ya, dan juga tiroid ya. Kenapa saya menyebutkan 3 kelenjar ini? Walaupun sebenarnya ada banyak banget ya kelenjar utama sistem endokrin, ya dikarenakan hari ini fokus bahasan kita adalah di gangguan fungsi tiroid ya. Nah, di mana ketika kita ingin mengetahui atau mempelajari terkait dengan gangguan yang terjadi di tiroid, itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya kelenjar pituitari dan kelenjar hipotalamus. Karena dalam menghasilkan hormon, si kelenjar tiroid ini itu juga mendapatkan perintah gitu ya, atau dikasih sinyal gitu oleh hipotalamus dan juga pituitari ya. Jadi nanti kalau misalkan ada gangguan fungsi tiroid bisa jadi masalahnya itu di kelenjar tiroidnya sendiri atau dari proses sinyal yang ada di pituitari dan juga hipotalamus ini ya.
Nah, kemudian nanti di pekan berikutnya kita membahas gangguan di kelenjar paratiroid, dan di pekan selanjutnya pertemuan terakhir dengan saya nanti di masalah kelenjar pulau Langerhans ya, pankreas. Nah, ini nanti terkait dengan diabetes mellitus. Oke, nah tadi di awal saya sudah bertanya ya, apa sih yang namanya kelenjar tiroid itu? Sebenarnya siapa dia nih kelenjar tiroid ya? Jadi kalau kelenjar tiroid itu memang letaknya adalah di bagian leher bagian depan ya. Di leher bagian depan biasanya tidak jauh dari area laring gitu ya, dan di mana biasanya kalau terjadi gangguan atau disfungsi, manifestasi yang paling sering nampak ya pada orang yang mengalami gangguan fungsi tiroid itu adalah adanya pembesaran pada kelenjar tiroidnya, atau kemudian yang kita lebih kenal sebagai gondok ya, atau nama lainnya goiter. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah selalu orang-orang yang akan mengalami yang namanya disfungsi tiroid itu akan terjadi pembesaran pada kelenjar tiroidnya? Ternyata tidak selalu ya, ada orang yang memang mengalami pembesaran atau gondok, tapi ada juga yang tidak ya. Nah, yang membesar pada kondisi gangguan fungsi tiroid itu adalah kelenjar tiroid ya. Nah, kelenjar tiroid ini memang bentuknya seperti kupu-kupu ya, dan di kelenjar tiroid ini di bagian belakangnya itu nempel yang namanya kelenjar paratiroid ya. Nah, kelenjar tiroid ini dia memproduksi dua hormon utama. Oke, jadi ada yang namanya si tiroksin atau T4 dan juga triiodotironin atau T3 ya. Tapi sebenarnya si kelenjar tiroid ini dia memproduksi satu hormon lagi namanya kalsitonin. Tapi jika dilihat dari jumlah hormon yang dihasilkan, maka produk utama dari kelenjar tiroid adalah T4 dan juga T3 ini ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa T4 ini adalah suatu prekursor. Jadi kalau secara aktivitasnya, aktivitas metaboliknya itu lebih besar potensi dari si T3. Nah, karena si T4 ini hanya suatu prekursor, maka kemudian dia harus di-convert atau dirubah dari T4 menjadi T3 gitu ya oleh suatu enzim yang bernama enzim 5-deiodinase. Ya, jadi ini adalah sedikit kisah terkait kelenjar tiroid ya. Jadi dia punya dua produk utama, T3 dan T4. T4 ini adalah suatu prekursor yang secara aktivitas metabolik itu lebih rendah dari T3, sehingga kemudian ketika ingin maksimal gitu ya efek hormon tiroidnya, maka T4 ini akan konversi atau berubah menjadi T3 dengan bantuan enzim 5-deiodinase. Nah, ini adalah gambaran mikroskopis dari yang namanya kelenjar tiroid ya. Jadi, kelenjar tiroid yang berbentuknya seperti kupu-kupu tadi, kalau misalkan kita lihat secara mikroskopis ya, sebenarnya dia terdiri dari yang namanya folikel-folikel ya. Dia terdiri dari banyak folikel-folikel dan berkelompok. Nah, dalam satu folikel itu berisi cairan ya, kemudian ada juga protein yang bernama glikoprotein tiroglobulin. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ya gambarnya di sebelah kanan. Nah, ini adalah folikel-folikel. Kemudian pada folikel ini ada yang namanya sel folikular dan di dalamnya itu berisi cairan atau koloid ya. Nah, kemudian di pinggir-pinggir dari si apa namanya folikel-folikel ini ada yang namanya sel parafolikular. Nah, nanti si sel parafolikular inilah yang akan menghasilkan produk lain dari kelenjar tiroid yaitu si kalsitonin tadi. Sementara si T3 dan T4 akan dihasilkan di dalam sini ya di bagian koloid ya. Seperti itu. Jadi kalau secara normal harusnya masing-masing folikel ini bisa memproduksi si hormon tiroid ya, T3 dan T4. Nah, sekarang kita masuk kepada hubungan dari hormon TSH atau TSH dengan si T3 dan T4. Ya, tadi saya sampaikan di awal terkait dengan kelenjar utama sistem endokrin ya. Tadi saya menyebutkan ada hipotalamus, ada hipofisis dan juga ada si kelenjar tiroid. Nah, jadi sebenarnya apa sih hubungan di antara ketiganya ini ya? Jadi hipotalamus sebagai kelenjar yang paling atas, jadi dia itu akan mensekresikan yang namanya TRH. TRH atau tyrotropin releasing hormone. Nah, TRH ini ketika dia
disekresikan oleh hipotalamus akan menyebabkan respon dari yang namanya kelenjar hipofisis gitu ya. Si kelenjar hipofisis ini merespon dengan cara mensekresikan hormon juga. Nama hormonnya adalah TSH. Nanti TSH ini kemudian akan menyebabkan si kelenjar tiroid itu terpicu untuk menghasilkan hormon tiroid ya, T3 dan T4. Jadi seperti itu. Jadi dari TRH kemudian merangsang hipofisis mengeluarkan TSH, TSH menyebabkan kelenjar tiroid mengeluarkan T3 dan juga T4 ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di gambar sebelah kanan bagian atas gitu ya. Dari bagian bentar. Dari bagian yang paling atas ya, ini hipotalamus. Hipotalamus kemudian memproduksi yang namanya TRH tadi. TRH ini kemudian diantarkan atau sampai ke bagian pituitari anterior ya. Jadi pituitari itu ada anterior, ada posterior. Nah, si TRH yang dari hipotalamus itu akan dibawa menuju ke pituitari yang anterior atau yang bagian depan. Lalu nanti si pituitari anterior atau yang bagian depan ini akan mensekresikan TSH. Lalu TSH ini akan menyebabkan respon dari si kelenjar tiroid. Lalu nanti kelenjar tiroidnya ini akan mensekresikan T3 dan juga T4. Ya, kemudian T3 dan T4 yang disekresikan itu akan dimanfaatkan oleh organ atau jaringan yang membutuhkan atau jaringan target ya. Nah, dari hormon yang disekresikan oleh kelenjar tiroid ini nanti akan ditanggapi oleh yang namanya hipotalamus. Jadi di sini ada mekanisme umpan balik namanya, ya. Jadi pada kondisi normal ya tadi saya bilang ya ketika ada perilisan TRH oleh hipotalamus, si hipofisisnya akan memberikan respon mensekresikan TSH dan TSH akan menyebabkan kelenjar tiroid mensekresikan hormon tiroid. Nah, kalian perlu ingat bahwa kita itu di dalam tubuh ada yang namanya mekanisme homeostasis kan. Artinya bagaimana sih supaya nggak kelebihan hormon tiroid, bagaimana caranya supaya nggak kekurangan hormon tiroid, bagaimana caranya supaya suhu tubuh ini tetap stabil dan sebagainya. Ya, nah jadi hormon tiroid juga sama. Jadi ketika si kelenjar tiroidnya ini terlalu banyak memproduksi T3 dan T4, artinya ada eksesif hormon tiroid yang diproduksi, maka akan ada yang namanya mekanisme umpan balik negatif. Jadi sebagai akibat perilisan yang berlebihan dari hormon tiroid pada kelenjar tiroid ini, lalu si hipotalamus ini akan memberikan respon. Hipotalamus tahu, oke, ternyata tiroid yang ada di dalam sirkulasi itu udah banyak jumlahnya gitu. Jadi saya nggak perlu lagi nih merilis TRH. Maka si hipotalamus akan menurunkan produksi TRH-nya. Nah, kemudian karena perilisan hormon TRH-nya dikurangi sama si hipotalamus, maka hipofisis pun akan mengurangi atau menurunkan produksi dari si TSH gitu ya, sehingga ketika TSH-nya sedikit maka nanti akan direm produksi dari si T3 dan T4-nya. Jadi itulah mekanisme umpan balik supaya terjadi keseimbangan atau normalitas kadar hormon tiroid di dalam sirkulasi sistemik atau di dalam tubuh ya. Demikian pun kalau misalkan ternyata kelenjar tiroid itu mensekresikan hormon tiroidnya dikit, maka respon dari hipotalamus dia akan menambah sekresi TRH. TRH akan menyebabkan si hipofisis itu mensekresikan lebih banyak TSH dan seterusnya. Nah, kemudian konsep inilah yang kemudian akan menjadi dasar dari gangguan fungsi tiroid gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan hipotiroid, hipotiroid itu adalah kondisi di mana si hormon tiroid diproduksi dalam jumlah sedikit. Maka kalau diproduksi dalam jumlah sedikit, pasti respon dari si hipofisis apa? Hipofisis pasti akan mensekresikan TSH yang jumlahnya banyak supaya bisa mengkompensasi agar si kelenjar tiroidnya bisa memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup gitu ya. Akan tetapi pada kondisi orang yang sakit atau mengalami gangguan fungsi tiroid yaitu hipotiroid, mau sebanyak apapun TSH yang disekresikan, si hormon tiroidnya akan tetap sedikit yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. That's why dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya atau fungsi tiroidnya biasanya
hormon tiroidnya akan rendah, nilai TSH-nya akan tinggi gitu ya. Karena TSH-nya nggak ngerti kalau misalkan si kelenjar tiroidnya ada masalah, dia terus-terusan mengeluarkan si TSH karena menganggap karena TSH dia sedikit, jadi hormonnya dikit ya. Padahal ini karena ketidakmampuan dari kelenjar tiroid ya. Nah, tadi ada 2 hormon utama yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, ada T3 dan juga T4. Nah, T4 ini selain, aktivitas metaboliknya dia lebih rendah daripada T3 gitu ya, sehingga kemudian dia harus, dikonversi oleh suatu enzim supaya bisa menjadi T3 yang lebih aktif. T4 ini juga dia tidak bisa apa ya, berpindah-pindah atau transport ke dalam sel ya. Jadi dia butuh suatu, alat transportasi ya. Alat transportasi dia apa? Alat transportasi dia namanya TBG atau Thyroxine Binding Globulin. Jadi si T4 ini akan menempel atau akan, berikatan dengan si TBG supaya dia bisa transport ke dalam sel, ya. Nah, TBG ini diketahui ternyata mengikat 80% dari T4, sedangkan sisanya yang dalam bentuk bebas, ya. Nah, jadi T4 ini karena dia tidak bisa transport di dalam sel secara mandiri, dia butuh berikatan dengan TBG, otomatis kalau misalkan TBG-nya ini kadarnya meningkat di atas normal atau terlalu turun atau di bawah normal gitu ya, maka pasti hormon tiroidnya itu ketika dilakukan pembacaan ya tes fungsi tiroid pasti akan terdampak karena TBG-nya berubah gitu ya. Jadi seperti itu. Karena TBG mengikat T4, kalau TBG-nya ada masalah maka T4-nya juga akan memberikan atau terlihat ya responnya entah itu meningkat atau entah itu meninggi. Kalau misalkan TBG-nya meningkat, T4 akan ikut meningkat. Kalau TBG-nya turun, T4-nya akan ikut turun karena T4 menempel pada si TBG gitu ya. Nah, ini adalah sedikit terkait dengan sintesis dari hormon tiroid. Jadi sebenarnya bagaimana sih tiroid itu diproduksi di dalam tubuh gitu ya. Nah, dari penjelasan terkait sintesis tiroid di dalam tubuh, nanti kalian akan tahu gitu ya, kenapa sih sering banget ada slogan terkait untuk menghindari gangguan fungsi tiroid, perbanyak konsumsi yodium, perbanyak konsumsi yodium. Kira-kira kenapa? Jadi sebenarnya kita tuh bukan perbanyak konsumsi garam ya, kalau memperbanyak konsumsi garam nanti apa pengaruhnya ke tekanan darah gitu ya. Tapi konsumsilah garam dalam jumlah cukup. Yang terpenting adalah kandungan iodiumnya karena tidak semua garam ada kandungan iodium ya. Nah, jadi iodium adalah salah satu bahan utama, bahan kunci untuk proses dibentuknya si hormon tiroid. Jadi karena ini adalah bahan kunci, ketika tidak ada iodium maka tidak akan ada hormon tiroid yang diproduksi. Jadi gini, ketika ada masalah atau perubahan nilai hormon tiroid, banyak banget faktor yang bisa kita analisis atau kita curigai. Bisa jadi hipotalamus bermasalah, hipofisis bermasalah, bisa jadi di kelenjarnya yang bermasalah, atau jangan-jangan asupan iodiumnya kurang. Kalau misalkan semua kelenjar ini normal, tapi iodiumnya itu kurang, kira-kira apa yang mau dibuat? Nggak ada, karena bahan bakunya juga nggak ada. Jadi kalau kelenjarnya sehat pun, iodiumnya nggak akan ada produksi hormon tiroid gitu ya. Ketika kelenjar yang sehat ini nggak ngerti kalau misalkan iodiumnya ini kurang gitu ya, responnya apa? Responnya itu adalah si hipofisis kemungkinan akan terus merilis TSH karena menganggap kok kenapa sih ini si kelenjar tiroid nggak memproduksi hormon tiroid juga. Dia nggak tahu bahwa orang ini mengalami kekurangan yodium ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan berubahnya nilai hormon tiroid pada seseorang gitu ya. Jadi pastikan kalian mendapatkan yodium dalam jumlah yang cukup. Nah, lalu yodium tadi gimana sih prosesnya kemudian bisa sampai menghasilkan atau tercipta yang namanya hormon tiroid ya? Jadi, kita ketika mengkonsumsi makanan atau ketika kita mengkonsumsi garam beriodium, yodium yang kita makan itu akan masuk ke dalam tubuh, akan, dicerna bersama dengan makanan gitu ya, lalu ketika sampai di usus halus akan diserap gitu ya. Diserap kemudian masuk ke dalam aliran darah. Nah, ketika dia masuk ke dalam aliran darah, dia itu akan beredar bersama aliran darah menuju ke kelenjar tiroid. Nanti di kelenjar tiroid gitu ya, si iodium tadi yang sudah dalam bentuk iodida
itu akan diuptake atau akan masuk ke dalam si kelenjar tiroid gitu ya. Jadi dia bersama aliran darah menuju kelenjar tiroid, ketika sampai di kelenjar tiroid, iodidanya itu akan masuk ke kelenjar tiroid. Nah, iodida yang masuk ke dalam kelenjar tiroid ini nanti akan ketemu dengan yang namanya tiroglobulin. Jadi, tiroglobulin itu adalah, salah satu juga yang dibutuhkan untuk, dapat dihasilkannya hormon tiroid. Nah, tapi tiroglobulin ini tidak didapat dari luar, melainkan sudah ada di dalam si kelenjar tiroid itu sendiri. Nah, awalnya si tiroglobulin itu masih dalam vesikel, jadi masih diselimuti atau dilindungi gitu ya. Nah, ketika datang iodida, iodidanya ini akan menuju keluar ya ke arah koloid. Nah, nanti si vesikel ini juga akan menuju ke arah luar dan kemudian nanti akan melepaskan si tiroglobulin. Lalu tiroglobulin dan juga si iodidanya tadi bereaksi gitu ya, membentuk senyawa ini ya. Nah, lalu nanti setelah si tiroglobulin dan iodidanya bereaksi, dia akan masuk kembali ke dalam si folikel gitu ya dan akan dikemas gitu ya dalam yang namanya tetesan koloid. Karena ini tadi koloid ya. Dia dikemas dalam tetesan koloid, lalu datanglah lisosom ya. Lisosom ini kemudian akan menyebabkan si tetesan koloid ini akan pecah gitu ya dan kemudian si T3 dan T4 akan disekresikan keluar dari si kelenjar tiroid. Nah, tapi di sini tidak semua T3, T4 itu akan disekresikan. Ada bentuk yang tidak disekresikan yaitu MIT dan DIT, di mana MIT dan DIT ini nanti akan mengalami suatu reaksi deiodinasi atau pembongkaran sehingga kemudian akan menjadi iodida kembali dan iodida ini nanti akan digunakan untuk produksi hormon tiroid yang baru gitu ya. Jadi didaur ulang begitu ya. Nah, sekarang MIT dan DIT itu apa? Jadi kita lihat di gambar sebelah kanan ya. Tadi saya bilang bahwa produksi dari hormon tiroid itu kan ada pacuan ya atau ada dorongan dari hormon TSH yang disekresikan hipofisis. Nah, nanti itu akan merangsang kelenjar tiroid untuk bisa memproduksi hormon tiroid. Nah, ini adalah satu folikel kelenjar tiroid ya. Nah, ini adalah koloid tiroglobulin. Jadi nanti di dalam ini terbentuk reaksi penggabungan antara si tiroglobulin dengan si iodin gitu ya di bagian tiroglobulin ini. Nah, iodin dengan tiroglobulin ini ya bersama dengan tirosin itu nanti akan membentuk yang namanya senyawa diiodotirosin dan monoiodotirosin. Nah, MIT dan DIT itu adalah ini. Jadi diiodotirosin itu DIT, monoiodotirosin itu MIT. Nah, lalu dari mana sih Bu MIT dan DIT itu bisa membentuk hormon tiroid? Jadi tergantung bagaimana mereka membentuk coupling atau berpasang-pasangan gitu ya. Kalau misalkan satu DIT bergabung dengan satu MIT, maka akan dihasilkan hormon T3 atau triiodotironin. Kalau misalkan yang berpasangan adalah si DIT dengan DIT, maka akan dihasilkan hormon tiroksin atau T4. Secara jumlah memang lebih banyak yang dihasilkan adalah si hormon tiroksin, tapi secara aktivitas metabolik si tiroksin ini lebih rendah dari T3 sehingga biasanya T4 akan dikonversi menjadi T3 oleh si enzim tadi karena T3 ini yang memang dia memiliki aktivitas metabolik yang lebih baik ketimbang si T4. Jadi ini adalah sedikit cerita terkait dengan bagaimana tiroid itu diproduksi di dalam kelenjar tiroid ya. Jadi ingat kita butuh iodium dalam jumlah yang cukup. Nah, ini adalah fisiologi dari hormon tiroid. Jadi, secara umum apa sih tujuan dari dirilisnya hormon tiroid? Apa manfaatnya untuk tubuh kita? Jadi, banyak sekali jaringan atau organ sasaran yang kemudian membutuhkan hormon tiroid yang disekresikan oleh kelenjar tiroid ya. Dari mulai jantung, jaringan adiposa, otot, tulang, sistem saraf, usus, lipoprotein dan seterusnya. Ya, dengan mekanisme yang berbeda-beda. Kalau misalkan di jaringan adiposa dia merangsang lipolisis atau pemecahan lemak menjadi asam bebas gitu ya atau asam lemak bebas. Kemudian di otot meningkatkan pemecahan protein dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada masalah pada perilisan hormon tiroid atau gangguan fungsi tiroid, biasanya di pemeriksaan penunjang akan ada hasil lab yang berkaitan dengan jaringan-jaringan sasaran ini. Gitu ya. Seperti itu.
Nah, misalkan di otot. Kalau di otot meningkatkan pemecahan protein dan biasanya akan salah satu nilai yang bisa dilihat itu nanti terkait dengan kreatin. Kreatin itu adalah produk samping dari adanya kerusakan pada bagian otot. Nah, seperti itu. Mungkin kalau misalkan di bagian yang lain gitu ya, lipoprotein dengan adanya hormon tiroid itu akan merangsang pembentukan reseptor LDL. Jadi mungkin nanti kalau ada masalah pada tiroid bisa jadi LDL-nya juga akan terdampak atau akan berubah nilainya. Intinya pemeriksaan-pemeriksaan penunjang ini kemudian akan semakin memperkuat diagnosa dari si dokternya atau bisa juga berubah karena adanya masalah pada si hormon tiroid. Tapi yang paling ideal atau yang tentu saja paling objektif kalau misalkan ada masalah pada hormon tiroid, tentunya fungsi hormon tiroidnya yang akan berubah atau bermasalah atau hasilnya akan ada abnormalitas ya. Nah, tiroid ini secara umum mengatur pertumbuhan, metabolisme, respirasi sel, pengguna energi, serta berperan penting pada perkembangan dan diferensiasi jaringan ya. Oke. Nah, tadi saya sampaikan gitu ya di awal, ada hormon lain yang diproduksi oleh kelenjar tiroid gitu ya. Jadi kelenjar tiroid ini ada yang namanya sel folikular, ada yang namanya sel parafolikular ya. Tadi saya sudah tunjukkan di awal yang gambaran mikroskopisnya. Nah, untuk sel parafolikular dia menghasilkan hormon lain dari si kelenjar tiroid yaitu yang namanya kalsitonin. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Sudah pernah saya sampaikan waktu kuliah anatomi fisiologi manusia ya. Mungkin ada yang masih ingat kira-kira gimana sih kerja dari kalsitonin? Kalau berdasarkan gambar ini silakan ya. Ada yang masih ingat? Anatomi fisiologi Ranggi Gading? Gimana masih ingat nggak apa peran kalsitonin? Ranggi. Yang lain? Lulus semua kan anfismannya? Izin Adinda? menjawab, Bu. Oke, silakan. Sesuai gambar ya, Bu, yang saya tahu kalsitonin itu kalau tidak salah membantu pembentukan tulang, Bu. Kalsitonin membantu pembentukan tulang. Oke, kalsitonin itu sebenarnya hormon yang berperan pada kondisi apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak apa-apa ya, makasih ya Adean ya. Jadi mungkin kita mengingat kembali gitu ya, barangkali sudah lupa. Jadi untuk yang namanya si kalsitonin ini biasanya memang akan banyak berperan ketika kalsium ya, kadar kalsium di dalam tubuh itu meningkat gitu ya. Kadar kalsium di dalam tubuh itu meningkat sehingga kemudian si sel parafolikular dari kelenjar tiroid itu akan memberikan respon. Jadi dia akan mensekresikan yang namanya hormon kalsitonin ya. Jadi ketika kadar kalsium di dalam tubuh itu meningkat di atas normal ya, ini ceritanya kalsiumnya di atas 11 mg per desiliter, lalu respon dari kelenjar tiroid sel parafolikular adalah mensekresikan kalsitonin. Nah, kalsitonin ini kemudian akan bekerja gitu ya, bekerja di beberapa area atau organ dari tubuh kita, mulai dari area tulang, kemudian usus halus, dan juga ginjal ya. Kalau misalkan di tulang, kalsitonin ini akan berupaya gimana caranya supaya tidak banyak perilisan kalsium dari tulang ya. Jadi proses apa nih kira-kira yang menyebabkan akan adanya perilisan kalsium? Kalau di tulang, kita itu mengenal yang namanya proses remodeling, jadi penyusunan tulang dan pembongkaran tulang. Penyusunan tulang membutuhkan kalsium. Pembongkaran tulang akan menyebabkan perilisan kalsium. Sehingga yang dihambat oleh kalsitonin tentu saja adalah si pembongkaran tulang. Karena kalau tulangnya dibongkar akan ada perilisan kalsium. Sementara kalsium di dalam darahnya udah banyak gitu ya. Nah, sehingga di sini kalsitonin akan menargetkan sel-sel yang kemudian
akan bekerja gitu ya pada proses pembongkaran tulang. Nah, sel tulang yang bekerja pada proses pembongkaran tulang itu adalah sel osteoklas. Jadi kalsitonin akan menghambat si osteoklas supaya osteoklas tidak membongkar tulang sehingga tidak terjadi perilisan kalsium. Sehingga diharapkan kalau kalsiumnya tidak dirilis, maka kalsiumnya bisa turun ya. Jadi seenggaknya nggak bertambah banyak gitu ya. Nah, kalau di usus halus seperti apa gitu ya? Kalau di usus halus kalian tahu ini adalah satu organ pencernaan di mana setelah proses pencernaan selesai atau paling maksimal ya di usus halus nanti akan kemudian diserap ya. Yang diserap di usus halus ini banyak ya, nutrisi dan zat besi, mineral semua ya, termasuk juga si kalsium. Nah, kalau misalkan kalsium dalam peredaran darah itu sedang tinggi ya, gimana caranya supaya nggak ketambahan kalsium yang berhasil diserap oleh usus halus? Maka kalsitonin ini akan memberikan perintah ke usus halus supaya usus halus menurunkan kecepatan absorpsi dari kalsium sehingga diharapkan kalsiumnya juga bisa menurun ya. Kemudian respon ginjal. Ginjal ini kan adalah organ ekskresi ya. Kalian tahu dia akan menjadi penentu mana sih yang akan dibuang lewat urin, mana yang akan direabsorpsi ya. Yang direabsorpsi salah satunya juga kalsium. Jadi logikanya supaya kalsium ini enggak tambah banyak, maka kalsitonin ke ginjal itu akan memerintahkan supaya kalsiumnya dibuang lewat urin, bukan direabsorpsi gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya 3 kolaborasi ini di masing-masing organ ini, dengan adanya instruksi dari kalsitonin diharapkan kadar kalsium di dalam darah itu akan menurun ya. Jadi ini sebenarnya mekanisme homeostasis untuk menjaga keseimbangan kalsium di dalam darah ya. Nah, kemudian kreatin kinase. Kreatin kinase ini adalah salah satu parameter yang kemudian bisa digunakan untuk menjadi tambahan diagnosa penunjang ya atau penunjang atau laboratorium tambahan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi tiroid. Tapi si kreatin kinase ataupun si kreatin fosfokinase ini tidak bisa dijadikan parameter tunggal karena tadi saya bilangnya bahwa si kreatin ini sebenarnya adalah produk samping dari adanya kerusakan atau metabolisme yang terjadi di otot gitu ya. Otot akan merilis si kreatinin ya, otot yang rusak akan merilis kreatinin. Kreatin, mohon maaf, kreatin bukan kreatinin ya. Nah, jadi kalau misalkan kreatinnya tinggi, entah itu CK atau CPK, ini tidak bisa dijadikan parameter tunggal. Karena apa? Karena bisa jadi bukan masalah pada kelenjar tiroidnya, tapi masalahnya pada otot pasiennya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, bahwa hormon tiroid tadi kan bekerja pada beberapa jaringan sasaran ya. Salah satunya otot. Bisa jadi dia mempengaruhi kerja otot. Tapi bisa jadi juga ototnya memang bermasalah bukan karena si hormon tiroidnya gitu ya. Jadi misalkan mungkin ada atlet yang terlalu olahraganya berlebihan gitu ya, atau apa ya orang yang eh, nggak pernah istirahat, pokoknya kerja terus misalkan, yang kemudian akan meningkatkan kemungkinan kerusakan otot. Yang paling sering itu biasanya atlet sih, binaragawan ataupun atlet-atlet angkat barbel ya. Jadi tidak menutup kemungkinan meningkatnya itu karena ada masalah pada otot. Makanya nggak bisa jadi parameter tunggal. Tapi kalau misalnya jadi parameter pendukung atau pembantu itu bisa ya. Nah, gimana kalau misalkan pada kondisi gangguan fungsi tiroid? Pada gangguan fungsi tiroid itu akan berbeda nilainya tergantung dari gangguan fungsinya apa. Kalau misalkan hipotiroid gitu ya, CPK-nya akan tinggi. Kalau hipertiroid, CPK-nya akan rendah gitu ya. Oke. Nah, pemeriksaan hormon tiroid ini sangat penting sekali untuk pemastian diagnosa dari gangguan fungsi tiroid. Jadi, walaupun misalkan nilai CPK-nya tinggi gitu ya, ataupun CPK-nya rendah, itu kita tidak bisa langsung simpulkan. Misalkan kalau CPK-nya tinggi, kita langsung simpulkan dia hipotiroid. Atau kalau CPK-nya rendah, kita simpulkan dia hipertiroid. Nggak bisa seperti itu. Kita tetap butuh parameter utamanya ya, yaitu pemeriksaan hormon
hormon tiroid. Apa saja hormon tiroid yang diperiksa? Biasanya T3, T4, TSH, dan juga FT4. TSH ini sebenarnya walaupun adalah produk yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, tapi biasanya dia juga akan ikut diperiksa gitu ya, terkait dengan pemeriksaan fungsi tiroid. Karena apa? Karena TSH ini ketimbang TRH dia yang lebih bersentuhan langsung lah gitu ya, atau terlibat langsung dengan si kelenjar tiroid. Nah, nanti dalam hal penentuan disfungsi apa yang dialami oleh pasien terkait kelenjar tiroidnya, itu nanti akan menggunakan rujukan TSH juga. Jadi kalau TSH tinggi artinya apa, kalau TSH rendah artinya apa ya. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan yang digunakan untuk hormon tiroid gitu ya. Yang digunakan untuk hormon tiroid, jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan, tetapi memang di sini yang paling terbaru adalah Eclia ya. Oke. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, karena saya ranah farmasinya farmasi klinis, memang saya pribadi tidak pernah menggunakan alat-alat ini gitu ya. Jadi mungkin kalian yang tertarik minat mungkin kimia farmasi nanti akan banyak terpapar dengan alat-alat ini gitu ya. Nah, tapi sebagai informasi aja bahwa saat ini dari berbagai metode untuk memeriksa hormon tiroid, Eclia itu adalah metode yang paling menjanjikan atau paling bagus gitu ya. Karena apa? Karena dia paling peka dan memiliki ketelitian yang paling tinggi gitu ya. Nah, ini terkait pemeriksaan hormon tiroid. Lalu hasilnya apa dari pemeriksaan tiroid tersebut? Jadi dari pemeriksaan fungsi tiroid ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Biasanya TSH, T3, T4, dan FT4 gitu ya. Kalau yang T3 resin uptake ini jarang banget dipakai gitu ya, dan juga tidak menjadi parameter untuk diagnosa pasien sebenarnya ya. Nah, di sini saya tidak meminta kalian untuk menghafal si parameter ini. Karena apa? Karena ujiannya open book, Bu. Enggak juga ya, bukan itu ya. Jadi, kalau kalian kerja di rumah sakit, itu kalian tidak perlu menghafal. Karena apa? Ketika kalian ingin monitoring pasien, kalian ingin periksa pasiennya, hasil labnya itu udah ada nilai acuannya, udah ada nilai rujukannya. Jadi tidak perlu menghafal. Karena apa? Dihafal pun percuma. Karena apa? Karena beda tempat kalian bekerja, beda rumah sakit, beda rujukan. Nanti coba kalian perhatiin deh. Pasti beda. Ya, walaupun tidak signifikan, pasti angkanya itu beda nominalnya, ya. Nah, maka tidak perlu nilainya ini dihafalkan, satuannya juga bisa beda gitu kan, tergantung acuannya apa. Yang terpenting adalah interpretasinya. Kapan sih seseorang dikatakan hipertiroid? Kapan sih seseorang dikatakan hipotiroid ya? Nah, tadi saya sampaikan kenapa sih di sini ada pemeriksaan TSH? Karena TSH itu memang yang bersinggungan langsung dengan si kelenjar tiroid. Jadi tinggi atau rendahnya si TSH ketika dilakukan pemeriksaan akan menunjukkan terkait dengan yang namanya fungsi dari kelenjar tiroid ya. Nah, jadi di sini TSH itu berkebalikan dengan si tiroid yang diproduksi kalau terjadi gangguan fungsi tiroid ya. Jadi misalkan nih pada kondisi hipotiroid. Pada kondisi hipotiroid artinya hormon tiroid yang diproduksi rendah. Hipertiroid, tiroid yang diproduksi itu berlebih ya. Hipotiroid, tiroidnya itu diproduksi rendah, hipertiroid, tiroid yang diproduksi itu tinggi. Artinya apa? Jadi kalau misalkan kalian melihat nilai T4-nya, kalian melihat nilai T3-nya, free T4-nya, maka pada kondisi hipotiroid semuanya akan rendah. Ya, si hormon tiroid tadi. Demikian pun kalau di kondisi hipertiroid. Hipertiroid, tiroidnya berlebihan, maka T4, T3, FT4 semuanya itu akan tinggi. Nah, tapi TSH kebalikannya. Kalau pada kondisi hipotiroid, ketika fungsi tiroidnya atau hormon tiroidnya semuanya rendah, karena hipotiroid, hipo rendah ya, TSH kebalikannya, TSH-nya malah tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena tadi si TSH ini disekresikan oleh hipofisis. Hipofisis beranggapan bahwa kelenjar tiroid menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid gitu. TSH si kelenjar hipofisis nggak tahu apa-apa, dipikirnya dia yang kurang mensekresikan TSH. Akhirnya dia sekresi terus tuh, masih kurang kok produksi hormon tiroidnya masih rendah aja, dirilis terus akhirnya jadi kebanyakan melewati batas normal ya. Itulah alasan kenapa sih kalau orang hipotiroid TSH-nya malah banyak, orang hipertiroid TSH-nya malah dikit gitu ya.
Kalau misalkan hipertiroid ya, apa sih namanya, karena terlalu banyak ya, hormon tiroid yang dihasilkan, ya TSH-nya juga akan menyadari diri atau akan sadar diri gitu ya. Ih, kebanyakan nih hormon tiroidnya, maka dia akan rendah biasanya ya. Nah, ini adalah parameter pemeriksaan fungsi tiroid. Jadi bukan nominalnya tapi maknanya ya yang harus diingat. Nah, ini adalah oke, sebelum tuh kelupaan nih ya. Peningkatan TBG ya. Tadi TBG adalah apa? Tiroksin binding globulin. Jadi kendaraan bermotornya si T4. T4 tadi kan nggak bisa transport di dalam sel ya, dia butuh tebengan. Si TBG ini adalah tebengannya dia. Ya, jadi ketika si TBG-nya itu naik, otomatis nilai T4 yang akan berubah gitu ya. Kalau nilai T4 berubah, biasanya nilai T3 juga akan terdampak. Karena apa? Karena T4 akan dikonversi menjadi T3 oleh enzim ya. Nah, sehingga peningkatan TBG biasanya ketika dilakukan pengecekan fungsi tiroid, maka T4-nya akan meningkat ya. T3-nya juga akan meningkat ya. Oke, sedangkan free T4-nya ini tetap dalam jumlah yang normal. Karena apa? Yang free ini kan tidak berikatan dengan TBG ya. Jadi meningkat atau tidaknya TBG, si FT4-nya itu tidak terpengaruh. Karena yang berikatan dengan TBG kan yang si T4, bukan yang free ya. Nah, sehingga dalam melakukan pemeriksaan fungsi tiroid gitu ya, entah itu untuk pemastian diagnosa atau untuk memonitoring terapi tiroid yang diberikan kepada pasien, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Karena apa? Karena ada faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pemeriksaan fungsi tiroid. Nah, jadi biasanya dokter ketika akan melakukan pengecekan hormon tiroid pada seorang pasien, dia akan ngasih edukasi gitu ya. Misalkan Ibu Bapak apakah mengkonsumsi obat A, apakah dalam kondisi A misalkan. Nah, biasanya akan diedukasi. Untuk kondisi ini apa namanya akan ada apa ya pengaruh ke hormon tiroid yang diperiksa atau ketika mengkonsumsi obat ini akan terjadi peningkatan tiroid Pak Bu gitu ya. Nah, sehingga biasanya eh, ketika akan dilakukan pemeriksaan fungsi tiroid, obat-obat yang sekiranya bisa membiaskan atau mempengaruhi hasil, itu dokter akan meminta untuk di-stop sementara ya, bukan di-stop permanen tapi dihentikan sementara. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang kira-kira bisa mengganggu pemeriksaan fungsi tiroid ya? Faktor eksternal ya. Jadi ini adalah beberapa mekanisme gitu ya yang kemudian nanti akan terlihat perubahan atau akan mengubah pemeriksaan fungsi tiroid ya. Nah, misalkan contoh ada obat amiodaron ya dan juga propranolol ya. Bisa jadi orang hipertensi atau orang dengan penyakit kardiovaskuler menggunakan kedua obat ini gitu ya. Lalu akibat dari konsumsi obat ini ternyata obat ini memiliki mekanisme akan menghambat konversi T4 menjadi T3. Kalau T4 menjadi T3 dihambat konversinya, maka akan terjadi peningkatan nilai T4. Oke, kemudian ada obat yang malah kebalikannya. Kalau amiodaron dan propanolol dia akan menghambat T4 menjadi T3. Kalau karbamazepin dan phenytoin ya ini adalah antikonvulsan, ini akan mendukung konversi T4 menjadi T3 sehingga nanti hasil pemeriksaan labnya T3-nya kelihatannya tinggi banget ya, padahal ternyata karena mengkonsumsi obat ini. Nah, kemudian hormon estrogen, kehamilan, penggunaan kortikosteroid. Ini ternyata mempengaruhi nilai TBG gitu ya. Ingat, TBG ini adalah kendaraannya si T4. Jadi kalau ada perubahan pada TBG, pastilah T4-nya yang akan terpengaruh gitu ya. Kalau misalkan TBG-nya itu meningkat, maka otomatis T4 juga akan meningkat. Kalau TBG-nya turun, T4-nya juga akan turun karena mereka apa namanya amplop dan perangko gitu ya. Jadi kalau misalkan TBG naik, T4 ngikut karena T4-nya itu berikatan dengan si TBG.
ya. Jadi kalau misalkan ada faktor-faktor ini, mungkin perlu dijadikan bahan pertimbangan gitu ya. Bisa jadi, misalkan nih, ada pasien yang sedang terapi untuk hipertiroid misalkan. Terapi hipertiroid udah dikasih obat, kemudian pasiennya dicek, kok ternyata T4-nya masih tinggi aja misalkan ya, padahal udah diterapi hipertiroid sekian 1 bulan misalkan. Tanya dulu riwayat pasien seperti apa, pasien sedang menggunakan obat apa, ada menggunakan jamu tertentu atau tidak, kemudian dicek ada nggak pengaruh obat-obat tersebut terhadap kadar si tiroidnya. Nah, kemudian ini yang lebih spesifik lagi terkait dengan peningkatan dan penurunan TBG ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa langsung menginterpretasikan yang namanya peningkatan tiroid dan penurunan tiroid sebagai hipotiroid dan hipertiroid. Kita juga perlu pertimbangkan ya, ada nggak sih faktor-faktor eksternal yang bisa mengubah atau mempengaruhi hasil pemeriksaan fungsi tiroid tersebut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama ya. Bahasan yang pertama yaitu hipotiroid ya. Oke, sebelum kita masuk ke penyakitnya hipotiroid, kira-kira dari pendahuluan-pendahuluan yang tadi, apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Silahkan ya. Mau itu pertanyaan, saran, kritik gitu ya. Atau ada pendapat yang berbeda, apapun itu silahkan ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Sebelumnya jangan perkenalkan diri, nama saya Aditya Mufin dengan NIM akhir 014, Bu. Ya. Terkait penyakit kelenjar tiroid ya, Bu. Saya tuh pernah baca di suatu sumber itu, mengatakan bahwa penyakit ini tuh lebih sering terjadi pada wanita, Bu. Itu apa ya, Bu, faktor utama yang menyebabkan sering terjadi pada wanita, Ibu, dibandingkan kepada pria, Ibu? Oke, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini saya akan menjawab dari sudut pemahaman saya ya. Jadi menurut saya, kembali lagi ini sebenarnya ke faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pemeriksaan fungsi tiroid ya. Kalau kita lihat, di sini sebenarnya kehamilan itu akan mempengaruhi dan estrogen juga akan mempengaruhi peningkatan TBG gitu ya. Ya walaupun ini bisa membiaskan gitu ya antara laki-laki dan perempuan mungkin akan diperiksa si hormon tiroidnya akan sedikit lebih tinggi pada wanita ya karena terkait dengan si hormon estrogen ini. Tapi bersamaan dengan itu juga karena banyaknya hormon estrogen inilah nanti akan meningkatkan resiko dari si perempuan mengalami dalam hal ini hipertiroid sebenarnya ya. Hipertiroid lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Jadi nanti kalau misalkan mungkin Aditya cari gitu ya terkait dengan hipo dan hiper, biasanya hiper sih yang lebih banyak terjadi pada wanita. Mungkin salah satu penyebabnya adalah dari faktor resiko karena di perempuan lebih banyak estrogen gitu ya. Jadi estrogen lebih banyak pada perempuan, kemudian estrogen ini akan mempengaruhi kadar dari TBG dan kemudian akan berdampak pada si T4-nya gitu ya. Seperti itu Aditya. Gimana Aditya? Aditya kan namanya? Iya benar, Bu. Oke, Bu. Saya kadang saya takut salah menyebutkan nama ya, Aditya atau Adit atau apa ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyakitnya ya. Penyakitnya akan kita bahas dua aja sebenarnya, hipotiroid dan hipertiroid ya. Nah, sebagai gambaran aja sebenarnya si penyakit tiroid ini itu akan kalian peroleh di Varter ya, di Varter 2. Jadi kalau misalkan kalian masih agak mengawang gitu ya, nggak apa-apa nanti di Varter 2 dapat lagi ya. Kalau di Varter 2 nanti kan mungkin lebih detail ya berkaitan dengan patofisiologi dan sebagainya. Tapi kalau di patologi klinik kan kita cuma ngebahas penyakitnya sama parameternya aja gitu ya. Nah, penyakitnya ada dua, hipotiroid dan hipertiroid ya. Nah, jadi kalau untuk kondisi pembesaran kelenjar tiroid ya sebenarnya kalau saya baca di literatur ya baik itu hipo maupun hiper itu sebenarnya sama-sama berpotensi untuk terjadi pembesaran kelenjar gitu ya karena sebenarnya bentuk dari gangguan fungsi tiroid itu ada dua, kelenjarnya yang berubah ataukah hormonnya yang berubah. Kalau kelenjar yang berubah, yaitu tadi bisa membesar atau mengalami yang namanya goiter atau fungsinya yang berubah. Jadi kalau diperiksa
hasil pemeriksaan fungsi tiroidnya T3, T4-nya itu yang akan mengalami abnormalitas ya. Kalau dari literatur yang saya baca itu ada yang menyebutkan pada kondisi-kondisi hipotiroid itu ada yang muncul goiter ya. Cuman memang lebih banyaknya atau kecenderungannya muncul pada kasus-kasus hipertiroid. Itulah sebabnya kenapa kalau orang yang mengalami hipertiroid itu lebih identiknya akan mengalami goiter ya, karena lebih banyak angka kejadiannya. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien hipotiroid juga bisa. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari ini misalkan ada kasus hipotiroid, terus pasiennya ada goiter gitu, kalian kaget. Walaupun sedikit ya, misalkan 1 in a million, tapi ada kemungkinannya. Tapi kalau dibandingkan hipo sama hiper, yang mengalami pembesaran kelenjar tiroid atau gondok atau goiter itu lebih banyak yang hipertiroid ya. Nah, hipotiroid ini terbagi menjadi 2, subklinis dan juga klinis. Bedanya apa sih? Jadi bedanya itu adalah di nilai tiroidnya gitu ya. Jadi sebenarnya parameter kuncinya itu adalah di TSH-nya. Kalau TSH-nya ini udah abnormal, itu sebenarnya udah jadi penanda ya. Udah jadi penanda hipo atau hiper. Kalau misalkan hipotiroid, TSH-nya itu tinggi. Kalau hipertiroid, TSH-nya itu rendah. Jadi kalau misalkan TSH-nya itu udah terlalu tinggi atau terlalu rendah, biasanya itu udah menunjukkan gangguan fungsi tiroid. Nah, tinggal kita lihat nilai T3 dan T4-nya aja. Kalau misalkan pada kasus hipotiroid, TSH-nya kan tinggi tuh. Hipotiroid TSH-nya tinggi. Nah, kemudian kita lihat T3 dan T4-nya. Kalau T3 dan T4-nya itu masih normal, ini masuk kepada hipotiroid subklinis. Jadi belum kelihatan, belum berdampak di atau si tiroidnya tuh belum berdampak. Tapi kalau yang klinis T3 dan T4-nya itu kalau diperiksa juga sudah rendah gitu ya. Jadi sudah terlihat secara klinis ya. Makanya kemudian disebut sebagai hipotiroid klinis. Jadi bedanya cuma itu. Jadi hipotiroid itu TSH-nya pasti akan tinggi, sementara untuk T3 dan T4-nya itu tergantung ya. Kalau T3 T4-nya masih normal, tapi kemudian TSH-nya udah tinggi, maka masuknya adalah hipotiroid subklinis. Ya. Nah, kondisi hipotiroid ini tadi karena produksi hormonnya itu sedikit, maka berarti kemungkinan bahan bakunya kurang. Nah, jadi seringnya hipotiroid klinis di mana ditemukan T3 dan T4-nya itu rendah, biasanya disebabkan karena kadar yodium yang tidak cukup atau asupannya rendah. Karena tadi untuk dihasilkannya hormon tiroid atau sintesis hormon tiroid gitu kan butuh iodida ya. Iodida itu datangnya dari iodium yang dimakan gitu. Jadi kalau misalkan iodiumnya kurang, uptake iodidanya kurang juga, kalau nggak ada iodida ya nggak ada hormon tiroid yang diproduksi. Makanya T3 dan T4-nya rendah. Nah, ini adalah beberapa tanda dan gejala pada pasien hipotiroid. Lagi-lagi tanda dan gejala itu sering membuat misleading ya, artinya sering menjadi salah diagnosa, salah informasi, salah perkiraan. Makanya dokter ketika mendiagnosa itu tidak bisa mengandalkan hanya tanda subjektif aja, tapi biasanya akan dilakukan pemastian dengan pemeriksaan laboratorium menggunakan data-data objektif. Nah, apa saja gejala hipotiroid ya? Ada banyak sekali gitu ya. Ada banyak sekali dan di mana saya juga nggak hafal gitu ya. Jadi sekali lagi ilmu klinis, ilmu pelayanan farmasi klinis itu nggak perlu yang dihafal mati gitu, nggak perlu kayak gitu karena dalam kenyataannya ketika kita bekerja ya, kalau kalian udah bekerja di rumah sakit nih ceritanya kalian jadi apoteker klinis, seringnya kalian ketemu kasus itu kalian akan semakin tahu, akan semakin terbiasa. Yang terpenting apa? Kalian harus update informasi. Kalian tahu harus buka guideline-nya di mana, ya. Kalian tahu gimana sih cara searching literatur, gimana cara searching EBM atau evidence based medicine yang baik, gimana sih hierarki dari evidence based medicine, mana sih yang paling tinggi, mana sih yang kira-kira bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dokter, mana sih yang nggak bisa saya gunakan. Kalau misalkan studi in vitro, studi in vivo, nggak mungkin kan kalian pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak perlu yang dihafalkan banget karena toh rata-rata gejala-gejala subjektif ini memang mirip satu dengan yang lain gitu ya. Makanya juga kenapa kalau ujian-ujian terkait dengan klinis itu kebanyakan juga open book ya, karena memang yang diharapkan itu adalah kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, bukan kemampuan menghafal ini ya.
Ini adalah beberapa gambaran aja gitu ya. Jadi mulai dari adanya konstipasi, kemudian penumpukan cairan, kemudian pasiennya merasa dingin dan sebagainya. Nah, ini kan gejala-gejalanya justru mirip ya dengan penyakit-penyakit lain ya. Makanya kemudian kita butuh hasil pemeriksaan laboratorium atau uji fungsi tiroid ya. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan kalian mau screenshot boleh ya. Nanti karena kita akan membahas kasus, jadi takutnya nanti terlewat. Silakan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai ya. Karena nanti kalau dalam kasus itu akan ada subjektif dan juga objektifnya ya. Nah, kemudian ini penting banget tanda objektif ya, karena kalau tanpa ini, meskipun pasiennya punya banyak gejala, kita nggak bisa katakan dia hipotiroid ya. Nah, pasien hipotiroid, TSH-nya pasti tinggi, kemudian hipotiroidnya itu pasti rendah. Ini kalau udah yang klinis ya. Tapi kalau yang hipotiroid subklinis, TSH-nya udah tinggi, tapi TSH-nya T3 dan T4-nya bisa jadi masih normal ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa parameter pembantu ya, parameter pembantu untuk semakin memperkuat si pasiennya mengalami hipotiroid ya. Jadi mulai pemeriksaan hematologi, kemudian kimia klinik ya, di mana karena tadi kan kalian tahu ya bahwa si tiroid ini kan dia memiliki beberapa target sasaran ya di jantung, kemudian di usus, di otot gitu ya, di jaringan lemak dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada masalah di hormon tiroid pasti sedikit banyak akan mempengaruhi area-area tersebut gitu ya. Oke. Misalkan contohnya ya, mungkin saya balik lagi ke sini ya. Oke, ini. Nah, tulang tulang membutuhkan hormon tiroid dalam rangka untuk mempromosikan pertumbuhan tulang yang normal, mempromosikan pertumbuhan tulang yang normal. Untuk pertumbuhan tulang yang normal butuh apa? Butuh kalsium. Ya, artinya kalau misalkan pasiennya mengalami hipotiroid, maka kalsiumnya akan rendah ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi kurang lebih tanda-tanda kimia klinik ini biasanya berhubungan dengan manfaat atau fungsi hormon tiroid di masing-masing jaringan atau organ sasaran ya. Nah, ini adalah hipertiroid. Tadi saya bilang ya bahwa bukan tidak mungkin hipotiroid juga ada pembesaran goiter, tapi jarang ya, sedikit. Yang lebih banyak itu adalah goiter pada hipertiroid ya. Nah, hipertiroid pun bisa ada pembesaran goiter, bisa juga tidak gitu ya. Jadi tergantung ya pembesaran kelenjar tiroid itu tidak selalu menandakan orang mengalami gangguan fungsi tiroid. Bisa jadi orang yang mengalami gangguan fungsi tiroid tapi dia tidak mengalami gondok atau goiter. Goiter pun atau gondok itu punya grade-nya. Dari mulai yang tidak terlihat, kemudian akan terasa kalau diraba sampai yang benar-benar kelihatan gede banget ya. Sehingga dari jauh kita bisa melihat si gondok atau goiter tersebut. Nah, kalau hipertiroid itu biasanya disebabkan juga karena tirotoksikosis ataupun Graves disease ya. Ini dua penyakit yang sering menjadi landasan sehingga kemudian menyebabkan hipertiroid ya. Kalau di hipotiroid itu penyakit yang seringkali menyebabkan produksi hormon tiroid menurun itu adalah Hashimoto disease ya. Hashimoto disease itu akan menyebabkan terjadinya penurunan produksi hormon tiroid ya. Mungkin ini saya balik lagi ke sini ya. Nah ini, jadi kalau pada pasien yang hipotiroid seringkali dilakukan pengecekan kadar antibodi untuk Hashimoto disease ya. Jadi Hashimoto disease ini bisa menyebabkan pasien produksi hormon tiroidnya menurun ya karena reaksi autoimun. Jadi biasanya akan diperiksa antibodi tiroid peroksidase atau anti TPO ya dan antibodi tiroglobulin. Jadi kalau misalkan ada pasien ya selain dari hasil pemeriksaan si T3, T4, dan TSH-nya yang abnormal gitu ya, yang condong ke hipotiroid. Kemudian ketika diperiksa antibodi TPO-nya positif gitu ya, maka bisa diduga pasiennya ini hipotiroid dengan penyebab penyakit Hashimoto gitu ya. Nah, kalau hipertiroid itu bisa disebabkan akibat dari penyakit Graves disease ya. Jadi Graves disease ini juga penyakit autoimun sama seperti Hashimoto tadi, cuman mekanismenya agak beda. Kalau Graves disease ini kemudian akan menyebabkan
kelenjar tiroid justru memproduksi lebih banyak hormon tiroid dari yang seharusnya atau dari yang dibutuhkan ya. Kalau tirotoksikosis, nah ini juga sering disalahartikan ya atau dianggap sama dengan hipertiroid padahal mereka itu berbeda. Kalau hipertiroid itu adalah naiknya hormon tiroid atau abnormalitas hormon tiroid lebih dari normal. Kalau tirotoksikosis itu lebih kepada gejala klinis dari banyaknya hormon tiroid gitu ya. Nah, selain dari tirotoksikosis, Graves' disease yang kemudian bisa memicu hipertiroid, ada juga penyebab dari obat ya. Jadi amiodaron, litium dan juga iodida ya. Kalian harus tahu nih, misalkan iodida. Kalau kalau amiodaron itu tadi kan mekanismenya dia bisa memperbanyak ya atau meningkatkan jumlah dari T4 ya, dia bisa meningkatkan jumlah T4. Nah, ini juga lama-lama kalau digunakan mungkin terus-menerus nanti akan kelepasan gitu ya. Mungkin awalnya cuma sedikit meningkatkan, lama-lama nanti jadi tidak terkendali sehingga kemudian menyebabkan hipertiroid. Kalau iodida, jelas ya iodida ini adalah bahan baku gitu ya. Kalau misalkan kita mengkonsumsi atau ada orang ya mengkonsumsi iodida dalam waktu yang lama, jangka waktu yang lama, nanti mekanisme homeostasis dalam tubuh lama-lama akan kelelahan gitu ya. Ujung-ujungnya nanti iodida ini akan kemudian meningkatkan jumlah hormon tiroid karena dia akan menambah bahan baku dari hormon tiroid itu sendiri. Nah, prevalensi wanita lebih banyak dari laki-laki ya. Tadi mungkin terkait dengan karena pada wanita itu lebih banyak hormon estrogen. Hormon estrogen bisa memicu peningkatan hormon tiroid ya. Nah, ini adalah gejala dari hipertiroid ya. Lagi-lagi tidak perlu dihafal. Yang penting apa ya? Tadi kalian bisa mencocokkan dengan si hasil laboratorium atau pemeriksaan fungsi tiroidnya. Oke, mungkin bisa di screenshot ya, karena nanti kita akan ada pengerjaan kasus. Silakan 1, 2, 3 ya. Oke, saya next. Nah, ini presentasi klinis dari goiter atau gondok yang lebih sering ditemukan pada pasien hipertiroid. Walaupun tidak semua pasien hipertiroid mengalami gondok ya, tergantung ya. Jadi sebenarnya gondok itu kan pembesaran kelenjar tiroid atau hiperplasia atau apa ya, ya pembesaran kelenjar tiroid ya karena mungkin tadi kerjanya terlalu maksimal gitu ya, kontraksinya terlalu maksimal sehingga kemudian berdampak pada pembesaran tiroid ya. Nah, untuk gondok sendiri, tadi saya bilang ada orang yang kalau kita nggak deketin, kita nggak tahu dia gondok. Ya, kita udah deketin pun, kalau kita nggak pegang, kita juga bisa jadi nggak tahu dia gondok. Gitu ya. Jadi gondok pun ada grade-grade-nya. Dari grade 0 yang tidak terlihat dan tidak teraba, kemudian grade 1 yang udah mulai teraba, kemudian grade 2 yang ketika seseorang yang mengalami gondok grade 2 ini memanjangkan leher, maksudnya lehernya di apa ya? Diangkat ke atas ya dagunya atau ketika seseorang tersebut menelan ya. Kemudian grade 3 udah agak besar nih, mau gimana pun posisinya kelihatan. Kalau grade 4 ini yang biasanya sering muncul di apa ya poster-poster atau leaflet terkait dengan edukasi untuk apa namanya penyakit gangguan fungsi tiroid ya. Nah, ini adalah beberapa tipe gondok. Kalau misalkan ini pada klasifikasinya dilihat dari terlihat atau tidak, teraba atau tidak, nyata atau tidak terlihatnya ya. Kalau misalkan dari tipe gondoknya ini, tipikal gondok itu pada hormon tiroidnya. Jadi berlebihan atau tidak. Makanya tadi saya bilang tidak semua hipertiroid mengalami gondok itu juga dan tidak semua orang gondok itu hipertiroid. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat klasifikasi di sini ya, pasien yang gondok simple, tipe gondok simple, pembesaran kelenjar tiroid, tapi hormon tiroidnya nggak berlebihan. Kalau yang nodular itu disertai dengan kelebihan hormon tiroid ya. Kalau gondok multinodular bisa jadi ada kelebihan tiroid dan bisa jadi tidak. Ya, jadi sekali lagi, biasanya gondok akan ditemukan pada pasien hipertiroid, tapi kemudian tidak semua orang gondok itu hipertiroid karena bisa jadi pembesaran yang terjadi itu tidak disertai kelebihan hormon tiroid ya. Oke. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan laboratoriumnya yang pasti dan harus wajib ada adalah si T4, T3, dan juga TSH ini. Jadi walaupun ada pemeriksaan penunjang, kalau ini tidak ada maka tidak bisa dilakukan penegakan diagnosa
apa namanya, hipotiroid ataupun hipertiroid ya. Nah, ini tadi terkait dengan pemeriksaan penunjang ya, dan juga kalau di hipotiroid itu ada pemeriksaan antibodi TPO untuk melihat kemungkinan dari Hashimoto disease yang menyebabkan hipotiroid. Kalau di hipertiroid juga ada pemeriksaan kadar antibodi TSH untuk memeriksa terkait dengan kondisi Graves' disease ya. Oke, seperti itu. Ini ada kasus ya, gampang sekali. Tentukan subjektifnya, objektifnya, kemudian apa sih kaitannya subjektif dan objektif ini, kenapa objektifnya ini bisa tinggi gitu ya, penjelasannya apa, dan kira-kira pasiennya ini mengalami kondisi apa. Silakan ya, mungkin 5 menit aja ya, sampai jam 4.14 ya.
Oke, sudah jam 4.14 ya. Kelas ini jumlahnya berapa sih? 29 orang ya? PJ-nya siapa? Hadir Bu, saya sendiri Bu. Memang jumlahnya 29 orang ya? Sekitar 30-an Bu, kalau nggak salah. Nggak ada yang izin ke saya loh ini. Kenapa nggak hadir ya? Yang di sini dilarang ngasih tahu ya, jangan suruh temannya masuk loh. Oke, bentar saya dulu. Bentar ya. Oke, kalau misalkan mau nggak masuk kuliah, kasih tahu aja ya, nggak apa-apa ya. Kalian kan punya jatah tidak hadir 3 kali ya, bisa itu dimanfaatkan ya. Oke, saya sudah screenshot. Jadi selain dari 29 orang tadi itu nggak hadir ya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kita masuk ke kasusnya ini. Mungkin saya random ya. Saya random ke siapa nih yang belum pernah saya panggil. Vinka Aprinova. Iya, Bu. Gimana? Dari kasus ini, tanda subjektifnya apa saja, kemudian objektifnya apa, dan pasiennya sakit apa? Kalau dari data subjektifnya itu ada kedinginan sepanjang waktu, terus juga dia tidak punya energi, terus juga rambutnya menipis, terus juga berat badannya bertambah banyak. Terus kalau dari data klinisnya itu bisa dilihat FT4-nya itu rendah, terus TSH-nya itu tinggi, antibody TPO-nya juga tinggi. Terus bisa dikatakan dia hipotiroid, Bu, karena dia FT4-nya rendah, TSH-nya tinggi. Oke. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada antibodi TPO ya. Kira-kira antibodi TPO-nya kenapa tinggi? Ada yang ingin menambahkan? Tadi kan ada 2 tipe penyakit ya, penyakit autoimun yang mana 2 penyakit ini sering menjadi, oke silakan Hana. Itu karena autoimun tubuhnya ya, Bu. Jadi Oke, meningkat. oke. Antibodi TPO ini kira-kira mencerminkan hasil dari penyakit apa ya? Kenapa bisa sampai meningkat antibodi TPO-nya? Ada yang tahu? Oke, tadi ya kalau misalkan orang-orang yang mengalami hipotiroid itu biasanya salah satunya disebabkan oleh penyakit Hashimoto ya. Kalau untuk hipertiroid itu biasanya sering banget dikaitkan dengan Graves' disease. Jadi kalau misalkan kalian cari ya data epidemiologi banyak banget orang-orang yang Graves' disease itu kemudian hipertiroid ya. Oke, jadi benar banget ya ini kasusnya kalau mulai dari tanda subjektifnya dan juga tanda objektifnya ini adalah pasien hipertiroid. Jadi sekali lagi di sini ketika nilai dari tiroid seseorang itu turun, ya, tapi TSH-nya itu meningkat, ini udah jadi tanda pasti orang ini hipotiroid ya. Kalau misalkan lebih spesifik lagi, ini hipotiroid ini adalah hipotiroid yang klinis, ya, hipotiroid klinis. Nah, kemudian ini soalnya gampang banget ya, tapi tentu saja kalau ujian tidak seperti ini. Jadi nanti kalau ujian mungkin akan saya tambahkan dengan parameter penunjang tadi ya atau tambahan, tapi kemudian di sini memang kebetulan saya ingin memastikan kalian paham nggak terkait dengan konsep kalau hipotiroid itu sebenarnya apa sih intinya, kalau hipertiroid itu intinya seperti apa. Oke, coba kita satu kasus lagi ya, ini kasusnya agak panjang. Silakan bisa di screenshot 1, 2, 3, 4. Oke, udah ya. Oke, nah kemudian ini untuk tanda objektifnya. Ya, dan kira-kira menurut kalian
pasien ini ada kondisi apa ya selain gangguan fungsi tiroid? Silakan ya. Mungkin 5 menit juga waktunya sampai 4:24 ya.
Oke, udah jam 4.24 ya. Oke, mungkin silahkan siapa yang ingin mencoba menjawab. Kalau misalkan tidak ada, saya random lagi ya. Ida Rova? Iya, Bu. Oke, silakan Ida, gimana menurutmu? Hipertiroid bukan, Bu, kalau dilihat dari TSH-nya. TSH T4-nya. Oke, subjektifnya apa? Objektifnya apa? Terus apalagi yang bisa kamu temukan dari kasus ini? Kalau subjektifnya itu nyeri-nyeri ya, Bu. T3-nya juga normal. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat? Intan Lestari, melengkapi mungkin? Adean, silakan Adean. Oke Bu, izin menjawab ya Bu ya. Mm-mm. Kalau dari subjektifnya itu dia tuh merasa nyeri di leher depan, terus awalnya itu seukuran telur, benjolannya itu, terus simetris di dua sisi lehernya, terus pasien merasa makanannya itu tersangkut di tenggorokan bagian atas, Mm-mm. terus tidak ada keluhan demam, batuk, sesak napas, mual, dan muntah Bu. Mm-mm. Nah, terus kalau objektifnya ada data di Mm-mm. sini, tekanan darahnya normal, terus Mm-mm. HR-nya juga normal, Mm-mm. RR-nya juga normal, dan suhu tubuhnya normal, Bu. Mm-mm. Nah, tapi di sini saya menyimpulkan ada gejala yaitu gondok nodular, Bu. Gondok Mm-mm. nodular ini terjadi ketika hormon tiroid diproduksi secara berlebihan, Bu. Mm. Cukup, Bu. Oke, kalau dari nilai fungsi tiroidnya gimana, Adean? Kalau fungsi tiroidnya berlebih, Bu, hipertiroid, Bu. Hipertiroid. Yang kamu lihat apa? T3, T4, TSH-nya gimana? Kalau dari TSH-nya rendah terus FT4-nya tinggi itu tanda-tanda kalau dia hipertiroid, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih, Adean. Jadi, sekali lagi gitu ya, kalau untuk patologi klinik, cara menjawabnya seperti itu ya. Jadi, nanti ketika ujian, nanti subjektifnya apa, itu dituliskan yang ditemukan di kasus, kemudian objektifnya apa, ya, yang ada di kasus, dan biasanya juga akan ditanyakan, kenapa sih sampai kemudian seseorang mengalami, misalkan, hipertiroid ya, gitu. Apa kemungkinan apa yang sedang terjadi pada orang tersebut atau seseorang mengalami hipertiroid? Kenapa bisa terjadi sampai seperti itu? Ya, kemudian kalian bisa kayak mengkorelasikan gitu ya. Pasien ini hipotiroid, nilai apa sih yang terlihat atau parameter apa yang terlihat? Kemudian T3, T4-nya gimana, TSH-nya gimana gitu ya. Jadi nanti dalam menjawab tuh jangan sepotong-sepotong atau misalkan langsung ke diagnosa penyakitnya gitu kan. Nah, di sini kalian harus menjawab secara lengkap gitu ya. Sekalian latihan juga nih. Nanti kan kalian akan kuliah Varter gitu ya. Nanti di kuliah Varter juga studi kasus sama, bikin SOAP, harus tahu subjektif apa, objektif apa gitu ya. Kemudian nanti kalian memberikan penilaian, juga memberikan saran ya apa yang akan dilakukan ya. Jadi latihan yang mulai dari sekarang, subjektif itu apa aja sih? Jadi yang dirasakan oleh pasien, yang tidak berdasarkan pada pemeriksaan dokter gitu ya. Dan biasanya riwayat penggunaan obat dan juga riwayat penyakit itu bisa masuk dalam bagian atau tanda subjektif ya. Nah, kalau misalkan hasil pemeriksaan yang aktual atau terkini, hasil pemeriksaan lab, kemudian hasil pemeriksaan mungkin EKG dan sebagainya, itu adalah tanda objektif ya. Oke, jadi saya mau meluruskan terkait dengan hal itu. Nah, kemudian ini benar sekali ya, pasien itu diduga mengalami gondok ya, kan di sini apa ya tadi kalau dilihat dari kasus yang awal ini massa yang ada di lehernya ini sudah teraba gitu ya dan membesar dari waktu ke waktu. Jadi ini sudah menandakan pasiennya itu mengalami gondok ya, gondok nodular walaupun tidak semua kondisi hipertiroid itu pasti gondok. Ada juga tadi kan yang kondisi gondok tidak disertai dengan
kondisi hipertiroid ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi, dikritik, ataupun pertanyaan? Silahkan ya. Oke. Minggu depan itu kita bahasannya paratiroid ya. Silakan kalian belajar dulu. Jadi mungkin kalau misalkan saya menyampaikan A, terus ternyata kalian bacanya B, kita bisa saling diskusi atau berbagi informasi ya. Harapan saya seperti itu ya. Jadi diingat minggu depan kita bahasannya paratiroid ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata yang kurang menyenangkan. Sekali lagi ya, kalian itu kan di kontrak kuliah ada jatah ketidakhadiran ya 3 kali atau minimal harus memenuhi 80% kehadiran gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sakit atau lagi mager banget atau mungkin nggak sengaja ketiduran atau apa, kalau ke saya itu kalian WA aja kalau pas pertemuan saya ya. Kalau kalian selama izin ke saya itu tidak masalah, cuman kadang yang sering buat saya bingung, izin juga enggak, datang juga enggak gitu kan. Jadi nggak ada konfirmasi ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga apa namanya yang saya sampaikan ini bisa kalian perdalami lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi